Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jadi video ini adalah video saya akan membagikan sebuah tips-tips kepada kalian untuk bisa membaca kitab kuning. Nah, nggak tahu ini tips yang keberapa dan ini video yang keberapa saya membagikan tutorial atau cara supaya kalian bisa membaca kitab kuning. Ya, nggak tahu. Cuman di video ini saya akan menambahkan beberapa poin. Jadi istilahnya itu update lah ya. Kalau misalkan saya sudah pernah bikin video membahas masalah tutorial atau cara membaca kitab kuning. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini khusus saya sampaikan kepada yang pemula banget, ya, yang pemula banget, yang nggak tahu membaca kitab ya, dari benar-benar nol ya. Saya akan membagikan tips. Yang pertama, misalkan di sini saya sudah membawa kitab Fathul Qorib. Nah, misalkan di ini judulnya ya. Misalkan kalian ingin membaca judul dulu sebelum kalian membaca isinya. Nah, ini bacanya apa? Ya, bacanya apa? Mungkin kalian yang pemula bingung. Ini bacanya itu syirihi, syaroha, suruhu, surah atau syirah atau apapun lah ya. Kalian mungkin misalkan bingung. Nah, cara pertama yang paling gampang itu coba teman kalian yang sudah istilahnya itu sudah bisa membaca kitab kuning. Itu bacanya ini itu apa? Nah, pertama tanya kepada teman kalian. Atau misalkan kalian itu nggak punya teman. Ya, kalian nggak punya teman, coba guru kalian itu membaca ini itu bagaimana? Ya. Nah, tanya itu. Karena dua orang ini antara guru serta teman, nah tentu teman yang lebih paham ya, bukan teman yang sama-sama bodoh. Enggak ya. Itu punya peran yang penting. Karena itu bisa apa ya, istilahnya membimbing kita supaya ada pengarah, supaya kita tidak tersesat di jalan yang salah gitu. Nah, ini bacanya apa? Nah, kalau misalkan teman kalian memberikan, oh itu bacanya itu syarah. Loh, ini bahasa Arab loh. Benar tak bacanya syarah? Iya, syarah. Cuman kalau di Arabkan itu bacanya bukan syarah tapi syarhun gitu. Syarhun. Nah, berarti otomatis kalian yang belum bisa baca, ikut aja ke teman kalian. Teman kalian bacanya syarhun, kalian juga ikut bacanya syarhun. Ya, jadi seperti itu. Karena ilmu itu riwayat ya, apalagi ilmu bahasa ya. Ilmu bahasa itu tentu adalah riwayat. Bagaimana orang yang lebih paham dari kita itu membacanya, ya kita ikut. Nah, begitu juga kalau misalkan kita tanya ke guru kita itu akan mengatakan, oh ini bacanya itu syarhun. Nah, oke, jelas ya, ini bacanya syarhun. Nah, kemudian ini bacanya apa? Ya, ini bacanya Fataha, Futiha, Fathu, atau Fatihun, atau apa. Kemudian ini juga bacanya itu apa? Kirib, Kurub, atau Koribun, atau apa. Ya, tanya ke teman kalian. Teman kalian itu bacanya apa? Kalau teman kalian bacanya Fathul Qorib, ya kalian ikut bacanya Fathul Qorib. Jadi seperti itu. Itu untuk tips yang pertama. Kalian tanya ke teman kalian atau guru kalian. Seperti itu. Kemudian tips yang kedua, kalau misalkan kalian itu nggak punya teman yang lebih alim, ya sama-sama kemampuannya itu sama seperti kalian, dan kalian masih belum menemukan guru, ya kebangetan sih kalau belum punya guru, itu coba kalian cek di kamus, ya, cek di kamus misalkan di lafaz ini, nah ini bacanya itu apa? Ili, ulu, ala, atau apa. Nah, kemudian ini selanjutnya itu, ini bacanya itu katabu, atau kitibu, atau apa. Kalian cek di kamus. Nah, karena itu peran kamus itu untuk menentukan kalau ini itu bacanya fathah, yang huruf ini itu dhammah, yang huruf ini itu kasroh, itu penting ya. Jadi kalian kalau misalkan belajar bahasa itu nggak bisa kalian itu memakai logika kalian ya, nggak bisa. Jadi kalau belajar bahasa ya harus ikut aturan dengan aturan bahasa tersebut ya. Kalau misalkan di redaksi ini bacanya itu alal kitab ya, berdasarkan di kamus, yang ini bacanya ala, yang ini bacanya alkitabu. Nah, berhubung ala ini merupakan huruf jar, maka bacanya itu bukan alal kitabu tapi alal kitabi gitu. Itu di kamus, dan aturan bahasa Arabnya itu seperti itu. Kalian nggak boleh membuat aturan sendiri ya. Kan kita belajar bahasa orang lain, bukan belajar bahasa kita sendiri. Dan
Ilmu bahasa itu adalah ilmu yang aturannya itu turun-temurun, tidak bisa kalian rubah seenak kalian sendiri. Seperti itu untuk tutorial membaca kitab di video ini, singkat aja dulu dan sedikit, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.